Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Selamat datang kembali anak-anakku di pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Welcome back to our lessons. Ya, saat ini kita akan membahas kelanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin, yaitu bab 3. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab 2, yaitu terkait dengan iman. Nah, tapi Bapak eh, nanti sedikit akan flashback bagaimana tentang iman yang kemarin, apakah anak-anakku masih ingat atau tidak. Nah, itu kita akan flashback sedikit. Kita akan coba mereview kembali. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan kita yang belajar mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anakku, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita flashback sedikit tentang materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan iman. Ya. Sedikit kita ulas bahwa iman itu secara bahasa itu tasdik, artinya secara bahasa yaitu pembenaran. Nah, sedangkan secara istilah atau syara itu berarti pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iman itu merupakan keyakinan yang mana iman itu merupakan modal awal, modal utama seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah. Karena setiap ibadah yang dilakukan orang beriman akan mendapatkan balasan pahala. Nah, jadi semoga anak-anakku semua masih ingat. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik pada pertemuan kita kali ini, yaitu terkait dengan bab 3, menghindari penyakit hati, yaitu yang dimana penyakit hati ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama berfoya-foya, yang kedua itu terkait dengan riya, dan yang ketiga itu sum'ah. Nah, yang dimana nanti riya dan sum'ah ini anak-anakku memiliki kesamaan, namun terdapat juga perbedaan. Sebagai asesmen awal kita, bahwa dalam materi ini yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Nah, ini juga sebagai peta konsep kita ya, bahwa hal tersebut yang akan kita bahas supaya lebih mempermudah pemahaman kita. Yang pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan berfoya-foya, riya dan sum'ah. Kemudian yang kedua, adakah dalil nakli yang melarang sifat-sifat tercela tersebut? Nah, nanti anak-anakku tolong disebutkan ya di bukunya masing-masing. Nah, yang ketiga itu terkait dengan bagaimana cara kita menghindari sifat tercela tersebut. Nah, yang dimana nanti bagaimana anak-anakku menghindari sifat berfoya-foya, bagaimana caranya nanti menghindari sifat riya, dan bagaimana caranya menghindari sifat sum'ah. Nah, perlu kita renungkan bersama anak-anakku bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sudah sepatutnya kita menerapkan sifat-sifat terpuji. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik dan terhindar dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk atau akhlak tercela merupakan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan itu sudah sepatutnya dan sudah wajib kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Akhlak tercela itu merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau yang itu merupakan akhlak yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak hal, contoh akhlak tercela yang mungkin terjadi di sekitar kita, seperti perilaku berpoya-poya, ria, dan sum'ah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, anak-anakku, apa itu hidup berpoya-poya? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpoya-poya artinya menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, menonton, makan dan minum, bermain-main, dan sebagainya. Dalam Islam, berpoya-poya dikenal dengan istilah israf dan tabzir. Apa itu israf dan tabzir? Kita akan bahas satu persatu. Israf itu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan sendiri, seperti membeli makanan melebihi kapasitas kebutuhan makanannya. Kemudian ada contoh-contoh yang lain seperti membeli pakaian yang menumpuk-numpuk pakaian padahal pakaian itu tidak akan terpakai, yang ujung-ujungnya hanya menjadi eh, perhiasan di lemari. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tabzir? Tabzir adalah menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sama sekali. Nah, jadi jelas sekali bahwa israf dan tabzir ini merupakan sifat yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beranjak ke slide selanjutnya yaitu dalil tentang israf. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat ke-7 ayat 31 Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, anak-anakku tolong ayat ini untuk dipelajari, dikaji, kemudian cari referensi-referensi yang lain tentang dalil tentang israf, tentang berlebih-lebihan, atau tentang sifat tercela, sifat berpoya-poya. Kemudian bagaimana dengan tafsir sekarang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Nah, jadi dua dalil tentang perilaku tabzir dan israf itu sudah jelas Allah melarangnya. Jadi ada kaitan materinya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang iman. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang mengakui, orang yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri rukun iman itu ada 6. Nah, dan sekarang Allah jelas-jelas dalam Al-Qur'an, tentunya kita beriman kepada Al-Qur'an. Allah jelas-jelas melarangnya dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak diperbolehkan untuk bersifat berfoya-foya. Nah, seperti tafsir dan israf. Nah, kita coba lihat bagaimana contohnya perilaku dari berfoya-foya. Nah, contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran contohnya. Ia takut tidak mendapat kebagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut.
Nah, itu contoh tabzir dan israf dalam makan dan minum. Yang kedua, ada contoh yang lain, yaitu contoh tabzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Nah, contoh lain misalnya menggunakan kuota internet untuk sharing dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Nah, misalkan scroll-scroll TikTok tanpa ada manfaatnya, share-share hal-hal yang tidak bukan-bukan. Nah, di sini anak-anakku harus hati-hati. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Di era digital sekarang ini, tentunya akhlak harus benar-benar sebagai perhatian serius bagi kita semuanya. Nah, kemudian ciri-ciri perilaku hidup berfoya-foya. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah kebahagiaan adalah tujuan utamanya. Nah, ini orang yang berlaku hidup berfoya-foya itu yang pertama memiliki ciri-ciri bahwa hanya kebahagiaan semata tujuannya tanpa memikirkan akhiratnya. Yang kedua bersifat egois. Nah, dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak peduli dengan sesama, bahkan termasuk dengan keluarga sendiri. Dia hanya ingin menang sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Nah, orang yang memiliki perilaku hidup berfoya-foya itu tidak pernah merasa puas. Kemudian berperilaku konsumtif. Nah, kemudian bersifat sombong. Nah, kemudian bagaimana dengan dampak negatif perilaku berfoya-foya? Nah, yang pertama itu berlebihan dalam mendapatkan kenikmatan duniawi sehingga melalaikan akhiratnya. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan sosial. Dampak negatif berfoya-foya ini menimbulkan kesenjangan sosial. Ya, gaya hidup berfoya-foya lebih mengutamakan kesenangan pribadi dan tidak menghiraukan masyarakat sekitar. Sehingga yang terlihat hanya memamerkan harta, baik berupa pakaian, kendaraan, makanan, dan lain-lain. Hal ini memicu rasa iri dan dengki pada sebagian masyarakat. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga, berkurangnya rasa simpati dan empati terhadap yang membutuhkan. Nah, gaya hidup yang berfoya-foya ini yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya sehingga dia menyebabkan rasa kepeduliannya itu tidak tumbuh dalam dirinya. Yang keempat, memicu utang dan depresi. Nah, ini banyak sekali terjadi di era-era kita sekarang ini, anak-anakku. Ini merupakan fenomena yang tentunya tugas dari anak-anakku sekarang, yang sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang berpendidikan, untuk tidak menambah-nambah lagi ke depannya. Terkait dengan orang-orang yang berhutang, orang yang depresi karena hutangnya, karena gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, nah, bagaimana sekarang caranya kita mengatasi hidup berfoya-foya? Nah, tentunya yang pertama, kita membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Anak-anakku harus menanamkan di dalam hatinya, dalam sanubarinya yang paling dalam, bahwa harta itu merupakan titipan. Semua ini titipan. Nah, harta itu merupakan titipan karena dia titipan. Oleh karenanya, harus digunakan dan dibelanjakan sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anakku ingat bahwa harta itu kelak di akhirat itu dua pertanyaannya. Yang biasanya yang lain itu pertanyaannya satu. Tapi kalau harta itu pertanyaannya dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan. Nah, yang kedua bagaimana caranya kita mengatasi perilaku hidup berfoya-foya? Yang kedua membiasakan peduli dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Nah, jadi apa adanya. Nabi memang memerintahkan kita berpakaian dengan pakaian yang bagus, berpakaian dengan pakaian yang wajar. Nah, sehingga kata Nabi, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, orang-orang kafir, nah, itu merasa bangga dengan kita sebagai orang Muslim. Oh, orang-orang Islam itu ternyata rapi, orang Islam itu ternyata bersih dan lain sebagainya. Namun, dengan bersihnya pakaian, dengan bersihnya penampilan dan lain sebagainya, bukan berarti kita harus sombong di sana. Karena salah satu
yang harus kita tekankan, yaitu kita bergaya hidup sederhana di sini sebagai salah satu cara mengatasi perilaku hidup berfoya-foya. Nah, kita berpakaian yang sewajarnya, yang menutup aurat tentunya. Nah, perhatikan dalam berpakaian ini, jika kita niatnya berpakaian untuk menutup aurat, maka selama pakaian itu ada di tubuh kita, selama itu pula pahala akan terus mengalir. Nah, kita lanjut anak-anakku yang keempat, membiasakan bersyukur dengan nikmat sekecil apapun. Perhatikan anak-anakku surat Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya ku tambah nikmat kepadamu. Dan apabila engkau ingkar kepada nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anakku artinya, dan itu mohon untuk nanti anak-anakku semuanya mereview kembali video pembelajaran kita ini. Yang terakhir, yang kelima, cara mengatasi perilaku hidup berpoya-poya yaitu bersikap rendah hati. Nah, tentunya lawan dari sikap rendah hati yaitu kita tidak sombong. Perhatikan bahwa sombong itu sekecil biji sawi jika kita meninggal, kemudian dalam keadaan membawa rasa sombong meskipun sekecil biji sawi, maka tidak ada surga baginya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, jadi orang tidak akan masuk surga selama ada rasa sombong di dalam hatinya. Nauzubillah. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan beralih kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu riya dan sum'ah. Nah, tadi hidup berfoya-foya, sekarang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini anak-anakku ada persamaan sekaligus ada perbedaan. Riya itu merupakan perbuatan melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena Allah. Nah, perilaku ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menghapus pahala ibadah dan termasuk dalam kategori syirik kecil atau dalam bahasa Arabnya itu syirik khafi yang harus dihindari. Riya itu mencerminkan ketidakikhlasan dalam beramal, di mana seseorang lebih mementingkan perhatian dari sesama manusia daripada niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi anak-anakku, ada satu contoh lagi tentang riya khafi yang dimana kita harus berhati-hati dalam hal ini. Contohnya ketika kita ingin ketika kita ingin memberikan sumbangan. Contohnya di kota amal masjid, misalkan di masjid ada kota amal lewat, kemudian kita ingin berinfak di sana, kita ingin menyumbang di sana. Namun sebelum kita meletakkan uang tersebut, memasukkan uang tersebut ke dalam kotak infak, dalam hati kita terbesit barangkali, nggak usah dah, nanti dikira sok alim, dikira sok baik, dikira yang lain-lain, sehingga kita tidak jadi memasukkan uang tersebut ke dalam kotak infak, maka hal itu juga termasuk dalam syirik khafi, termasuk dalam riya juga, riya yang tersembunyi dia. Nah, jadi bagaimana caranya? Apapun kata orang, bagaimanapun tanggapan orang, ketika kita ingin berinfak, beramal soleh, bismillah lakukan. Nah, itu cara yang terbaik agar kita terhindar dari riya yang tersembunyi, riya khafi. Nah, itu secara bahasa. Sekarang secara istilah anak-anakku, bahwa riya itu merupakan melakukan atau memperlihatkan perbuatan baik dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Nah, kemudian sekarang sum'ah. Apa itu sum'ah anak-anakku? Nah, sum'ah secara bahasa berasal dari kata sam'a yusammi'u sum'atan, yang berarti memperdengarkan. Secara istilah, memperdengarkan perbuatan kepada orang lain agar mereka dapat melihat dan mendengarkannya dengan tujuan mendapatkan pujian dari mereka. Nah, jadi ini juga merupakan sifat yang sangat tercela. Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, riya. Nah, hati-hati. Nah, jadi anak-anakku, antara riya dan sum'ah ada persamaannya, yaitu keduanya mempunyai tujuan mendapatkan pujian. Adapun perbedaannya itu terletak pada cara melakukan keduanya. Riya penekanannya pada memperlihatkan atau mempertontonkan suatu perbuatan, sedangkan sum'ah itu penekanannya pada memperdengarkan atau menceritakan eh, suatu perbuatan. Contoh orang yang bersifat riya dan sum'ah. Yang pertama, giat beribadah dan bertambah semangat jika dia mendapatkan pujian. Nah, kemudian yang kedua, apabila sedang bersama orang lain, cenderung meningkatkan dan menambah ibadahnya. Yang ketiga itu dia suka pamer, baik pada diri, harta, dan keluarganya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari riya dan sum'ah. Anak-anakku semua, Bapak harapkan nanti kalian juga menemukan ciri-ciri yang lain, kalian pelajari. Nah, insya Allah di pertemuan yang secara langsung, secara tatap muka, Bapak akan cek nanti ya. Mohon itu ditulis di dalam bukunya masing-masing. Kita lanjutkan anak-anakku, ada dampak negatif riya dan sum'ah. Dampaknya itu yang pertama, riya dan sum'ah dapat menghapuskan pahala dari ibadah yang dilakukan. Jadi, ibadah yang dilakukan itu tidak ada artinya sama sekali jika niatnya ingin dipuji, bukan karena Allah. Nah, Rp500 kita menyumbangkan uang kita misalkan ke masjid untuk membantu sesama, itu jauh lebih berharga daripada 100 juta tetapi niatnya ingin dipuji. Nah, baik. Dampak yang kedua, pelaku riya dan sum'ah itu berdosa besar. Nah, jadi bukan dosa kecil riya itu. Kenapa? Karena tidak mengharapkan pujian dari Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, hanya mendapatkan capek dari ibadah yang dilakukan. Karena dia ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, niatnya bukan karena Allah. Ingat, innamal a'malu binniyah. Nah, segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian orang yang riya dan sum'ah itu tidak akan istiqomah dalam beramal. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghindari sifat riya dan sum'ah? Nah, caranya yang pertama itu dengan mengingat dan merenungi akibat riya dan sum'ah. Renungi bahwa itu semua tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, memilih teman dan lingkungan yang relatif bersih dari riya dan sum'ah. Nah, harus hati-hati karena lingkungan itu sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Pola hidup seseorang itu sangat dipengaruhi. Jadi, Bapak harapkan anak-anakku bisa memilih teman dan lingkungan yang bersih dari riya dan sum'ah. Yang ketiga, itu mengingatkan diri dengan ikhlas setiap ingin melakukan ibadah. Ingat bahwa Allah itu selalu melihat kita sebagaimana materi kita yang dulu bahwa Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Allah itu maha tahu atas segalanya. Nah, kemudian materi kita yang lalu itu terkait dengan ihsan juga. Nah, kita beribadah bagaimana caranya agar kita ihsan, menanamkan sifat ihsan. Nah, seolah-olah Allah melihat kita. Kemudian yang selanjutnya, tidak gila hormat dan sila pujian. Nah, jadi dalam hidup ini tujuan utama kita beribadah itu adalah mendapatkan ridha Allah. Jadi hendaknya seorang muslim itu tetap istiqomah beribadah dengan yang ikhlas dan baik mendapatkan pujian ataupun tidak. Terlepas dari itu semua. Kemudian yang terakhir anak-anakku itu yaitu
menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah. Segala sesuatu ini terjadi atas takdir yang sudah Allah tentukan. Maksudnya adalah kita meyakini segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan Allah. Jika kita rajin ibadah atau mendapatkan rezeki yang banyak atau mempunyai jabatan yang tinggi, maka semuanya adalah ketentuan Allah. Ya, akhirnya kita sudah di penghujung pertemuan kita, video pembelajaran kita pada kali ini. Anak-anakku, jadi sudah jelas ya terkait dengan hidup berfoya-foya, terkait dengan riya dan sum'ah, yang dimana nanti hidup berfoya-foya itu dia terbagi dua, yaitu yang pertama ada israf dan yang kedua ada tafsir. Nah, ketiga aspek tersebut anak-anakku, ketiga sifat yang kita bahas kali ini itu merupakan sifat yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah. Dan ingat itu merupakan dosa besar. Kenapa? Kenapa dosa besar? Karena di sana ada mengandung syirik yang tersembunyi. Syirik khafi itu syirik yang sangat berbahaya. Nah, jadi dengan harapan anakku di ujung pertemuan kita kali ini, Bapak harapkan videonya ini di flashback, kemudian anak-anakku mencari referensi-referensi di yang lain bisa di internet, kemudian mencari referensi di perpustakaan dan lain sebagainya. Karena dengan adanya handphone, dengan era digital yang sekarang ada di genggaman anak-anakku semua, itu anak-anakku sangat mudah mencari informasi. Dan tentunya informasi seperti apa yang kita cari? Tentunya informasi yang positif. Baik, sebelum kita akhiri, anak-anakku sebagaimana biasa kita membaca doa kafaratul majelis dengan harapan apabila ada salah kata, salah khilaf, ada dosa selama dalam majelis kita, dengan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua sebelum kita tutup. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.